Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 3, yaitu perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Nama anggotanya yaitu ada Azhara Purwosudika Putri, Apenu Shalom, Radina Nurhmawati, Nunung Khaliza, Rahayu, Revalia Anggraina Putri Ardila, dan Sri Mulyani. Satu, pengertian. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya atau bisa juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman suatu ternak mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasar produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Budidaya unggas bertelur adalah usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Sumber daya yang dibutuhkan. A. Identifikasi kebutuhan sumber daya ternak unggas bertelur. Budidaya unggas petelur merupakan usaha yang menjanjikan. Meski demikian, diperlukan ketekunan dan kesabaran untuk menjalankan usaha tersebut. Beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun usaha budidaya unggas petelur diantaranya yaitu A. Man atau woman. Manusia bertugas untuk merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan budidaya unggas petelur. Yang B. Material yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas petelur, yaitu seperti induk, ayam atau itik, lahan, kandang, pakan, wadah, petelur, jerami, ember, serta tempat pakan dan minuman unggas. C. Mesin yang digunakan pada budidaya unggas petelur yaitu seperti mesin penetas telur, mesin pemberi pakan dan minum, lampu penerang, dan mesin pembuat pakan. D. Metos salah satu cara pemberian pakan pada unggas petelur berupa ayam, yaitu pemberian dedak dan vitamin dalam jangka waktu yang ditentukan dan dilakukan secara rutin. E. Money. Uang digunakan untuk menyediakan ayam petelur, membangun kandang, membeli pakan, perawatan, hingga pendistribusian hasil budidaya. F. Market. Di Indonesia, pasar hasil budidaya unggas petelur sangat luas. Induk ayam petelur dapat dipasarkan ke seluruh berbagai wilayah. B. Sarana peralatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang dan perlengkapan kandang, bibit pakan, vitamin, dan obat-obatan. Pedoman budidaya ternak itik. Yang pertama, letak tempat ataupun sarana dalam berternak itik. Tempat dan sarana yang perlu diperhatikan dalam berternak itik yaitu lokasi, lahan-lahan harus jelas sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundangan yang berlaku, penyediaan air dan alat penerang air yang digunakan harus memenuhi baku mutu air yang sehat. Yang dua, perkandangan. Berikut tipe kandang yang tepat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemeliharaannya yaitu kandang sistem terkurung atau postal, kandang sistem koloni, dan kandang sistem bateri. 3. Seleksi bibit itik. Untuk tujuan penghasil telur, maka hendaknya dipilih itik-itik yang bercirikan. 1. Tubuh ramping, tidak gemuk, dan bentuk seperti botol. Leher kecil, panjang, dan bulat seperti rotan. Kedua, kepala kecil, mata bersinar, terletak di bagian atas kepala. Ketiga, sayap menutup badan secara rapat dengan ujung sayap tersusun rapi di pangkal ekor. Bulu halus, rapi, dan tidak kusut. Keempat, kaki berdiri kokoh, induk yang produksi telurnya tinggi antara lain itik,
tegal, Ki Campbell, dan itik bal. Pemberian pangan. Pada dasarnya, pemberian pangan untuk itik memerlukan kandungan protein yang tinggi dan pemberian pangannya ada dua macam cara, yakni A. Pangan lengkap dari satu jenis saja, dapat dalam bentuk almaj, pellet, atau crumble yang sudah lengkap sesuai unsur nutrisinya. Cara ini biasanya untuk suatu peternakan besar. B. Pangan lengkap dari beberapa jenis seperti campuran dedak padi, jagung, bungkil, kedelai, dan sebagainya. Cara ini yang umum dipakai oleh peternak rakyat. Jumlah atau konsumsi pangan untuk berbagai periode. 1. Anak itik rata-rata 58,3 gram per hari. 2. Itik darah rata-rata 80 gram per hari. 3. Dewasa, masa produktif, rata-rata 180 gram per hari. C. Kebutuhan protein untuk berbagai periode. 1. Atak itik 0-6 minggu 20-22%. 2. Itik darah 6-13 minggu 16-18%. Dewasa di atasnya sampai 13 minggu 15-16%. D. Bahan-bahan makanan sumber protein antara lain 1. Bugil kedelai, protein 42-50%. 2. Bugil kelapa, protein 19-23%. 3. Bugil kacang, protein 0-15%. Tepung ikan, protein 42,3-68,8%. Hal yang perlu diperhatikan antara lain 1. Bahan pangan yang akan diberikan hendaknya tidak berbau tengik, tidak berjamur, dan tidak berlebihan jumlahnya. 2. Selalu disediakan air minum dan ditempatkan agak lebih tinggi dari tempat pangan. 3. Kesehatan itik perlu diketahui, biasanya di awal terserang penyakit, cenderung menurunkan gairah makan dan lambat laun konsumsi makannya berkurang. Jenis penyakit yang biasa menyerang itik. 1. Salmonellosis atau Pulorum utama berak kapur. Pencegahan, penjaga kebersihan, isolasi itik yang sakit, obat jenis sulfa, dan antibiotik. Kedua, penyakit cacing. Pencegahan, menjaga kebersihan dan kelembapan, memberikan obat cacing minimal 3 bulan sekali. Ketiga, botulismus, pencegahan, makanan yang segar, obat laksanitia, pencahar atau garam espon. Keempat, lumpuh, pencegahan, pemberian vitamin D. Produksi telur. Pasca panen. Kegiatan pasca panen dilakukan dengan cara pengawetan. Pengawetan telur terdiri dari 5 macam, yaitu A. Pengawetan dengan air hangat. Dengan cara ini, telur bertahan selama 20 hari. B. Pengawetan dengan daun jambu biji. Telur dapat bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Telur berubah warna menjadi kecoklatan seperti telur pindang. C. Pengawetan dengan garam dapur. Telur dapat bertahan selama 3 minggu. D. Pengawetan dengan minyak kelapa. Merupakan pengawetan paling praktis. Warna kulit dan rasanya tidak berubah. E. Pengawetan natrium silikat bahan. Merupakan cairan kental tidak berwarna dan berbau. Telur dapat bertahan hingga 1,5 bulan. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin mau ditanyakan, silakan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.